Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya pagi malam hari ini. Oke, kita coba untuk ulas terkait dengan uh, pembalikan dan koreksi ya. Perhatikan baik-baik biar kita nanti juga tidak terjerumus dan tidak ikut di dalam arus yang sedang tren atau bahkan hanya prank saja. Maka saya akan bahas terkait dengan koreksi dengan reversal. Ya, kapan disebut koreksi, kapan disebut sebagai reversal. Sekali lagi, koreksi ini adalah market yang melawan arus besar, namun sifatnya sementara. Ini melawan market, melawan arah, melawan arah utama. Saya menyebut sebagai melawan arus. Kemudian sifatnya sementara. Sementara reversal itu sama, melawan arus, namun sifatnya permanen. Ya, ada sifatnya sementara, ada sifatnya permanen. Kapan disebut sebagai koreksi? Ketika melawan arus, yang pertama. Yang kedua, sifatnya sementara. Sementara ini kita harus punya pegangan, kita harus punya barometer, harus punya standar ukuran. Berapa kira-kira koreksinya? Nah, koreksi ini biasanya 50% dari arah utamanya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, biasanya 50 sampai 61,8. Saya lebih cenderung dan mudah dengan menggunakan 50%. Kalau menggunakan Fibonacci retracement, boleh pakai dua-duanya. Sementara reversal ini melawan arus, sifatnya permanen, berarti dia sudah lewat dari ini 50 hingga 61,8%. Ini sudah reversal. Artinya ketika market sudah melewati persentase ini, artinya arus sebelumnya tidak mampu membendung, tidak mampu menahan laju market yang saat ini sedang tren. Maka potensinya reversal. Sehingga saya contohkan begini. Ini garis tren, jadi trennya naik, kemudian dia bergerak turun, melawan, namanya ini melawan dari arusnya. Kemudian di sini ada 50%-nya, separuhnya. Kemudian dia coba menembus tapi kembali, ditutup di sini. Sehingga masih bersifat sementara. Kalau dia kembali dan berubah naik, maka ini disebut dengan koreksi atau retracement. Sebaliknya, ketika dia naik kemudian melawan, ini ada 50%-nya, ini bergerak lebih kuat sehingga breakout dari retracement, ditutup di sini. Maka ini bisa berlanjut turun, ini bisa kembali naik, ini bisa berlanjut turun. Dari kondisi ini kita harus betul-betul hati-hati. Bagaimana cara menentukan? Oke, saya coba berikan satu ilustrasinya. Saya masuk di kondisi pasar yang saat ini sedang berjalan. Kita lihat arah pergerakan, ini cara melihatnya. Perhatikan jangan hanya dilihat 1-2 candle. Sekali lagi, belajar kita membaca secara umum, ya, secara luas, sehingga kita nanti ketemu. Oke, kita lihat seperti ini. Yang pertama, awalnya ini turun, ya, cenderung turun. Kita lihat yang tren utama. Tren utama kemarin. Jadi tren utama itu apa? Tren utama itu arah kecenderungan dia yang dominan. Kalau dilihat secara kasat mata, dia lebih cenderung satu arah, ya, ke bawah
atau ke atas. Artinya ada kecenderungan, ada sudut kemiringan. Itu berarti mengarah pada satu tren, Sehingga ini ketika dia sudah mulai turun, maka yang kita lakukan apa? Perhatikan sebelumnya, karena yang sebelumnya ini ada yang lebih kuat lagi, buyer. Sebelumnya ini naik, kita ambil dari dari bodinya ke bodinya. Atau kita bisa ambil juga dari ujung tertinggi dan terendahnya yang jadi tren. Nah, begini boleh. Kalau saya lebih cenderung ke bodinya. Kalau ke bodinya, nanti nariknya juga ke bodinya. Kalau dia ke sumbu, nariknya juga ke sumbu. Ini caranya. Maka saya ambil bodinya di sini, di ujung bodi atas dan bawahnya yang dominan terdekat dari runningnya. Kemudian caranya bagaimana mengetahui titik tengahnya? Klik 2 kalinya. Maka di situ akan muncul titik tengahnya di situ. Kita tarik garis ke kanan. Nah, ini kita tarik garis ke kanan, maka ini tengahnya. Namanya area retracement. Ini area retracement atau disebut dengan koreksi di sini. Apa artinya dengan garis seperti ini? Tadi sudah kita jelaskan. Ketika dia berada di area retracement, kemudian dia tidak bisa breakout, di area di situ dia kembali, maka bisa berpeluang untuk memantul lagi. Kembali. Sebaliknya ketika seller itu jauh lebih kuat, ya, lebih kuat dari area retracement ini. Artinya dia breakout. Breakout itu dia menembus dalam bentuk volume yang tebal, ya, dan tidak nanggung, ya. Dia tebalnya betul-betul melewati area retracement-nya. Maka itu bukan koreksi, nanti bisa bersifat permanen. Dia bisa reversal secara permanen. Jadi dari naik menjadi turun. Nah, ini yang namanya dengan koreksi atau reversal. Kalau saat ini disebut dengan koreksi, maka ketika kita menyampaikan koreksi, perhatikan koreksinya yang mana. Ini area retracement, kemudian mencoba untuk breakout, tetapi tidak mampu di sana. Kemudian mulai memantul. Ketika sudah mulai memantul, sudah mulai muncul pantulan di sana, ya, di sini ada penolakan, di sini ada wujudnya. Logikanya dari penolakan ada retracement, ada penolakan, ada wujudnya. Logikanya kita bisa masuk entry buy di sini. Yang pertama, kita bisa dapatkan peluang itu dari area retracement yang tidak di breakout. Ada penolakan di situ. Kemudian ada konfirmatornya di sini. Maka kita bisa ambil posisi buy di sini. Ketika kita sudah menemukan area titik retracement-nya. Tetapi sebaliknya, ketika nanti dia breakout kuat, maka kita bisa ambil peluang untuk breakout dari retracement. Ini bisa menjadi satu bagian lagi namanya trigger kita. Sehingga nanti ke depan setidaknya kita punya satu trigger lagi. Apa triggernya? Adalah gagalnya breakout di area retracement. Dia melewati, mencoba untuk menembus tapi tidak mampu, kemudian diwujudkan atau dikonfirmasi warna hijau, artinya berpeluang untuk kembali naik. Meskipun naiknya nanti harus diuji lagi di area retracement lagi. Di mana retracement-nya? Karena arahnya utama ini turun, maka retracement-nya di tengahnya di sini. Kita bisa klik untuk garis retracement-nya di sini. Ya, ini adalah garis retracement. Sehingga kalau misalnya kita tadi entry di sini, entry kita misalnya buy. Kita ambil posisi buy di sini, target kita tidak usah muluk-muluk. Karena di situ ada, di dekatnya ada area retracement, maka target kita di area retracement. Sebaliknya ketika nanti ditutup dengan breakout retracement, ya, bukan nanggung seperti ini ya. Misalnya breakoutnya di ujung sumbunya,
kita bisa ambil peluang buy kembali di sini. Dengan dasar apa? Dengan dasar breakout dari retracement berikutnya yang terdekat dari runningnya. Bukan retracement yang bawah, tapi retracement yang di atasnya lagi, yang lebih dekat lagi dengan runningnya. Kemudian targetnya di mana kita mengambil seperti ini? Targetnya di level psikologinya yang terdekat di situ. Boleh di sini atau di sumbunya yang di bawah, yang kena dengan bodinya, yang kena sumbunya. Boleh di sini. Nah, itu terlalu kecil. Kita ukur sekitar 200 masih lebih dari cukup. Kalau kurang ya di ujungnya. Ini cara kita mengenali apakah ini bersifat koreksi atau permanen reversalnya. Kalau nanti di area retracement yang di atas, sekarang yang di atas ini juga retracement. Nah, ini. Nanti ini belum selesai. Ini masih ada waktu 4 menit untuk menentukan terakhirnya seperti apa. Candle itu ditutup seperti apa. Bisa jadi tutupannya nanti berada di bawah retracement. Tapi juga bisa jadi ditutup di atas retracement. Sehingga kalau ditutup di atas retracement, silakan nanti diuji apakah betul ada peluang naik atau sebaliknya. Ya, semuanya kita menentukan probabilitas yang tertingginya. Meskipun tetap kita perhatikan, tetap kita perhitungkan area-area pentingnya, kita perhatikan manajemen resikonya. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Sehingga kalau sebenarnya ketahanan kita itu kuat, tidak menjadi masalah. Kita entry buy, kita tunggu di area retracement, kita selesai. Begitu breakout, kita ambil posisi buy. Ketika nanti di ujungnya kita tersentuh, kita close. Ketika berbalik, kita sudah siapkan antisipasinya. Kita tunggu di 300 pip dari titik entry misalnya. Ya, 300 dari titik entry kita siapi sell stop misalkan. Boleh-boleh saja. Artinya trading itu bisa tenang. Trading itu tidak harus panik dengan kondisi naik dan turunnya market. Biarkan market itu naik turun. Yang terpenting kita sudah punya sistem yang jelas. Kita sudah punya safety di dalam menerapkan trading kita. Dalam menerapkan rencana trading kita. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa difahami dan dibuktikan dengan banyaknya pengalaman, sehingga tidak selalu menjadi kebingungan ketika dia tebal, oh ini masih naik atau turun, ini masih turun atau naik. Kalau dia naik seperti ini, biasakan dengan menarik garis retracement kalau dia berbalik. Kalau dia ada level psikologi, tarik level psikologinya di mana, dilihat. Di ujung atas ini ada level psikologi misalnya, atau ada penolakan, ya kita ukur, kita uji. Karena berdekatan dengan puncaknya, ya kita tunggu sampai puncaknya. Ketika nanti breakout di candle sekarang atau yang nanti, kita bisa ambil posisi juga di sana. Kita bisa ambil posisi baik setelah breakout. Kalau dari kita melihat secara umum, ini masih konsolidasi sebenarnya. Ya, marketnya ini masih dalam fase konsolidasi, berada di antara ring ini. Ini namanya konsolidasi. Secara umum masih konsolidasi, sehingga naik terus sekitaran itu. Tetapi diingat ketika kita menggunakan ketahanan yang kecil, ketika kita menggunakan lot-lot yang besar dengan ketahanan kecil itu, meskipun koreksi begini, selalu paniknya luar biasa, deg-degannya luar biasa. Padahal kalau kita melihat ini masih koreksi, masih belum bergerak. Target utamanya dia masih akan naik. Target utamanya buyer itu masih akan melanjutkan perjalanannya. Ya, dari tren sebelumnya ini breakout kuat, ini kan breakout kuat di sini. Sudah breakout, dia kembali naik dan ini berpotensi akan naik lagi setelah melewati fase ini, setelah melewati ring ini.